banget ada Selfie Yaman. Oh, Selfie, sampai kita nggak tahu lu nyanyi kapan napasnya kayak nggak napas loh. Beneran loh. Kayak waktu lalu ya aku datang ke sini. Iya bener. Suaranya dia tuh tekniknya beda ya. Beda banget sama kamu ya. Iya kita. Ayo duduk Selfie. Untuk Selfie. Selfie. Kamu udah menciptakan berapa lagu? Udah yang rilis itu kalau nggak salah ada tiga. Yang rilis? Iya. Yang sudah diciptakan banyak banget? Yang udah diciptakan lumayan lah. Semuanya nyanyikan sama kamu sendiri atau dikasih ke orang? Sebagian ada dinyanyiin temen kayak Ulan, ada. Ulan nyanyiin Iya karya kamu? ada karya aku dinyanyiin. Tapi udah jadi penulis lagu, terus juga udah lebih banyak jadi penulis lagu atau bayaran manggung? Coba lebih enak mana? Sama-sama ini sih ya, sama-sama ada seninya gitu. Kayak kalau misalnya dapat manggung kan otomatis dapat Langsung saat uangnya. itu juga ya. Kalau kita nulis lagu kan otomatis ya dapat. Lagu kan aset ya, kapanpun lagu itu bisa naik kita nggak tahu. Ya. Di bayarannya juga Selfie itu menjadi salah satu mahal. Honor tertinggi saat ini. Oh, halnya lu sama Arafa kalah lu. Iya, kamu jadi penyanyi dangdut aja ya? Coba lu nyanyi, pecah ketuban lu nyanyi tadi lagu. Gimana sih cara? Coba. Tapi kan intinya sih masing-masing orang punya kelebihan. Iya. Oh Selfie lu tuh belajar dangdut itu dari umur berapa? Saya itu dari umur 4 tahun tuh udah mulai nyanyi-nyanyi. 4 tahun? 4 tahun. Lu pernah ngerasa nggak ternyata hobi lu tuh bisa jadi profesi gitu? Awalnya nggak kebayang sih karena kan emang Cepi itu dulu sebenarnya nggak mau tampil ya. Yang selalu nyuruh Cepi itu, ayo sumbangin suaranya nyanyi bapak. Bapak yang dorong-dorong Iya. terus. Kamu bersyukur ya dicemplungin sama almarhum ayah ya? Iya, Selain itu kenangan dengan ayah apa sih? banyak kalau bapak kerja tuh pasti Cepi suka ikut. Bapak kerja apa sih? Dulu bapak suka intinya kerja serabutan lah, kayak misalnya dia jual buah gitu, terus dia nyariin pohon pisang untuk orang kan biar pohon pisang itu salah satu bahan bakar untuk tembakau. Oke, nyari pohon pisang bisa ditebang buat dibawa. Iya. Buat bahan bakarnya tembakau kan. Dan kamu nemenin? Iya, Cepi nemenin, suka ikut. Kerja keras banget tuh bapak tuh ya? Banget. Makanya kerja kerasnya pun mungkin sekarang nurun ke Cepinya. Iya. Kayak meninggal itu kapan sih bapak tuh? 2020. 2020. Tanggal 2 bulan 2 2020. Aduh. Februari ya? Dikabarin di situ. Tapi sebelumnya emang di pesawat tuh Cepi udah mimpiin bapak. Pas OTW ke Jakarta? Pas itu banget kayak seperti biasa Cepi dibawa naik bentor sama keluarga. Di mimpi itu. So habis itu seperti biasa juga dia ke bawah, kan rumah Cepi kan rumah panggung. Ke bawah rumah biasanya dia minum kopi kalau dia udah mau turun tuh minta aku dibikinin kopi. Dia turun terus aku panggil, "Bapak mau kemana? Mau ini minum kopi?" Ya enggak noleh-noleh sama sekali di situ. Di mimpi itu? Iya. Jelas banget? Banget. Di pesawat? Terus pas bangun manajerku minta lah handphoneku, "Sini handphonenya pinjem dulu." Kok tumben-tumbenan pinjam handphone? Kayaknya udah dapat gitu kan. kabar. Iya udah, terus aku buka, ini kenapa rame WA? Terus salah satu WA pertama yang Cepi buka waktu itu adalah WA-nya Kodwi. Terus berduka ya Dek, siapa? Dan aku tuh langsung keinget adek, karena adek lagi sakit saat itu. Ini siapa? Adekku Kak. Aku langsung udah panik kan. Terus ngeliat, udah shock udah nggak tahu mau ngomong apa, nggak langsung nangis juga. Nggak nyangka bapak bisa secepat itu karena emang Di posisi masih di airport dong? Iya, masih di pesawat. Jadi bapak meninggal tuh ketika kamu di pesawat? Iya ternyata. Mungkin bersamaan dengan kamu pas mimpi aku itu? mimpi. Ya Allah. Ya beneran? Iya. Aku baru dengar loh ceritanya. Ya Allah, hancur banget dong rasanya. Nggak tahu, aku tuh makanya sempet sakit kan waktu Ya, itu. ya. Ingat. Ya, betul. Intinya aku sempet kehilangan kontrol ya, karena emang ternyata aku tuh sesedih itu. Aku berusaha tegar waktu awal-awal kehilangan bapak tuh kayak, oke, aku bisa. Bapak udah nggak ada, bukan berarti nggak sedih ya, tapi kayak aku merasa Denial. aku punya tanggung jawab yang besar saat itu. Aku nggak boleh aku nggak boleh Gak ikutin rasa saat itu kamu? Aku nggak boleh terlalu larut dalam kesedihan, karena ya aku menggantikan posisi bapak saat itu untuk jadi orang yang kuat dalam keluarga kayak gitu. Pecah akhirnya di saat aku sakit itu. Iya. Jadi ceritain dikit ya Papa ya. Gak apa.
Jadi Selfie itu sempat secara kejiwaan sempat terganggu. Jadi galau yang Arafa rasakan, galaunya berkali-kali lipat yang Selfie rasakan karena kehilangan bapak dan lain-lain. Kehilangan bapak, ada bulian-bulian saat itu udah kena kanan kiri atas bawah udah. Iya. Kayak sempet nggak mau berkarir, nggak mau balik Jakarta. Sampai mau stop di sana terus. Iya. Tapi akhirnya kembali justru makin bersinar ya Selfie. Perjuangan hidup luar biasa sudah dilewati. Yang belum terwujud apa ya? Yang belum terwujud sekarang. Untuk bapak? Untuk bapak. Ya. Dulu mimpi Cepi itu pengen kumpul keluarga aja sih. Kumpul bareng satu rumah. Itu doang belum terwujud? Itu doang? Dalam artian gini, dulu kan Cepi tinggal bareng-bareng nenek, tante-tante, satu rumah, dalam satu rumah itu. Ya mimpi Cepi emang pengen punya rumah yang memang di dalamnya hanya ada bapak, mama, Cepi, sama adik-adik. Enggak. Tapi setidaknya bapak sudah melihat anaknya sukses. Jadi istilahnya meninggal tuh udah kondisi tenang gitu. Tapi itu Allah udah rencana kasih yang terbaik. Ya yang paling penting doa terus buat orang tua kamu ya. Oke. Juga Cepi ini udah hebat lah. Sudah berhasil mengangkat perekonomian keluarga dan berkat popularitasnya mudah-mudahan makin bersinar ya Cepi ya. Dan bintang tamu kita yang habis ini selanjutnya juga ini bekerja sebagai seorang penghibur demi bisa mewujudkan mimpi keluarganya. Ini luar biasa juga. Penasaran? Tetap di sini di FVP Forward Pagi. Tuhan diam menggenggam benahan. Kok makan kertas? Tadi kertasnya Om Rian berbain. Jadi apa? Loh. Orang tadi Oke, kalau gitu hari ini kita akan kedatangan sosok yang lagi viral banget karena suka menghibur anak-anak sebagai badut. Ini dia yuk, Pak Rian. Pak Rian. Pak Rian. Iya Pak Rian. Iya. Oke, iya. Apaan? Iya. Apaan? Oh, Mau dimakan. Pak, kok makan kertas? Pak, kok makan kertas? Iya. Pak. Makan kertas? Kok makan kertas? Kok Pak makan kertas? Tadi kertasnya Om Rian berbain. Jadi apa? Loh. Orang tadi Loh. kan yang tadi yang itu potongan-potongan kecil. Iya, Kok jadi potongan. panjang? Namanya sulap. Lagi. Ada lagi? Ada lagi. Kaiman. Mau yang tadi lagi. Oh, udah apa? Jangan gitu. Lagi Kaiman. Jangan gitu, udah nggak bisa. Ipan mau yang tadi lagi. Ada lagi, satu lagi Kaiman. Iya, iya. Ini saya punya Mana? bahaya rokok. Ini edukasi buat Rokoknya berbahaya Ya. rokok ya. sangat bahaya rokok. Anggap saja ini yang nggak merokok. Ya, anggap yang nggak merokok tuh bening. Bening, bersih. Yang ini orangnya perokok. Merokok, keruh. Nah. Sangat bahaya bener rokok nih. Iya. Tapi kalau dia si perokok temenan sama yang nggak perokok, Loh, bisa jadi begini Mas. minum. Oh, jangan ya. Harusnya kan kalau kita coba misal kita anggap ini air teh sama air mineral biasa gitu, tehnya masih ada. Ini ada masih. Nah ini kan yang nggak merokok tadi. Coba yang harus ini coba merokok. lagi. Kalau kita nggak merokok temenan sama yang nggak merokok. Oh, jadi teman itu menentukan. Kok Iya. bisa? Kok tehnya ini? Lagi. Udah habis. Jadi Pak Rian, ini udah jadi badut udah berapa lama? Kalau awal mulanya pertama kali 2006, cuma saya jadi polisi berhenti. Hah? Jadi badutnya berhenti. Jadi Apaan apa? sih?
Jadi polisi. Hah? Polisi Benar nggak apa? saya polisi? Nggak mungkin lah. Mungkin. Polisi pakai seragam. Jangan bercanda, jangan bercanda. Jangan mungkin. Kok sama polisi mah nggak berani gini-gini kali. Kok ini mari aku giniin. Jangan bercanda, jangan bercanda. Nanti Om Rian sulap jadi polisinya. Beneran? Nggak percaya. Iya, betul. Coba. Coba duduk. Di situ coba. Nggak percaya aku. Sulap gimana Emang sih bisa? coba? Sulap gimana sih di situ? Coba. Coba lihat ke depan. Kok bisa? Coba. Waduh. Bapak beneran. Ini Siapa? Bapak beneran polisi? Ya beneran. Maafin aku ya Pak, tadi Pak. Tangkap ini, Pak. Tadi bercanda Pak, tadi bercanda. Gitu Dia bercanda kok, Pak. masa dia nggak percaya kalau bapak ini polisi. Jadi Pak Rian ini memang seorang polisi. Disebutnya tuh tenornya polisi badut yang lagi viral. Iya. Kita lihat deh, ini Ada dia Pak videonya Rian, nih dia. polisi badut. Wih, tapi luar biasa ya, seragam itu memang jadi merubah image juga ya. Rubah image juga Kak. Tapi Bapak jadi badut dulu atau jadi polisi dulu? Jadi badut dulu. Awal mulanya dia badut. Dulu tuh badut. Iya. Kenapa tiba-tiba ingin jadi polisi? Punya cita-cita mau menghilangkan image orang tua yang sering menakut-nakuti si anak. Oh. Tapi anak-anak tahu kalau sang badut ini adalah seorang polisi juga. Kebanyakan sih tahu. Oh gitu. Iya. Soalnya saya kasih tahu edukasi itu bahwa saya ini polisi tugasnya di Direktorat Pamuhwit. Apa itu? Di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Nah, Di- vitalnya vital yang mana sih Bukan, Pak? maksudnya. Pak duduk Pak, duduk Pak. Gue nanya. Tapi boleh nggak Pak, saya nanya nih. Kalau untuk tarif, mohon maaf nih. Ini agak privasi, tapi kalau menjadi saat waktu menjadi badut, diundang itu tarifnya Untuk di sukarela atau emang untuk tarifnya sendiri saya biasa dikasih 300, 350, kadang sukarela. Untuk 300, 350 tuh saya alasan beli untuk hadiah game. Iya. tapi hebatnya Bapak ini, kalau setiap jadi badut, kalau memang menghibur gitu, maaf di acara-acara, malah itu lebih banyak nggak mau dibayar ya Pak ya? Kalau Secara, di buat panti panti asuhan ya? asuhan, acara sosial saya nggak mau dibayar. ih luar biasa. Keren. Ya, Anak yatim gitu. anak yatim. Kebetulan saya sama Raffi kan sama-sama anak yatim nih Iya. Pak. Kita mau bikin acara gratis ya Ya tapi Pak. kalau kita, beneran. Gratis, beneran. Gratis juga. Tapi tahu diri lah jangan begitu. Kan kita anak yatim. Kalau kita ada rezeki mah kita bagi, lu Oh, iya, pelit iya, lu mah. Tapi betul Pak. Tapi kesibukan Bapak kan bertugas polisi dalam seminggu cukup padat juga. Masih sempat untuk menghibur anak-anak. Insya Allah masih sempat. Saya mengambilnya selesai pulang tugas, kalau enggak pas hari libur enggak dinas. Komandan tahu. Siap, alhamdulillah komandan Dibolehin. Support. di Direktorat Pamuhwit. Oh, Support ya? coba. Support. Mana? Alhamdulillah. Papa Itu sini yang Pak, gabung saya. bareng sini Pak. Oh. Samping sama komandannya Silakan, Pak. juga. Dan untuk Pak Bapak Kristanto. Apa kabar Pak Kristanto? Wah. Baik ya. Apa kabar Pak Kris? Pak Kris, Ya, silakan dulu Pak Bapak. Kris. Ini kan Pak Kris sebagai pimpinan atau atasannya Bang, biar nggak salah Rian. Pak Ardiansyah. Pak Panggilannya Rian Rian. atau Bang Rian. Gimana sebagai pimpinan melihat aksinya dari Bang Rian. Tentunya sebagai pimpinan langsung atasan langsungnya dari Bribka Rian, saya pertama kali ketika tahu beliau ini punya talenta dan saya bisa optimalkan untuk mendukung tugas kepolisian, maka tentunya saya sebagai pimpinan harus mensupport secara full. Oh, ini pelaksanaan pimpinan tugas. yang luar biasa nih, mantap. Justru mungkin bagus untuk mensosialisasikan program, apalagi untuk anak-anak bisa disampaikannya dengan gaya Bang Rian nih gitu ya. Tapi pernah nggak, udahlah kamu misalnya lagi ada acara polisi, udah kamu aja yang menghibur gitu. Ini serba bisa sebetulnya nih Arab ini. Beliau serba bisa nge-MC, bisa menghibur. Bahkan yang dihibur tidak hanya anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa dihibur. gitu. Wah, hebat nih berarti. Tapi namanya masyarakat kan ada yang ngomong katanya, wah jadi hilang wibawanya nih kata gitu, gimana kalau gitu, Itu Pak? tanggapan Pak Kristanto gimana? Karena tugas pokoknya Pak Rian ini kan melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Jadi sekalipun Bribka Rian ini berperan sebagai badut, tetap menyampaikan misi dan tujuannya adalah untuk mengayomi masyarakat. Ya. Sehingga menurut saya apapun yang disampaikan cemooh dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada pengabdian baik sebagai polisi maupun kecil sebagai badut. Bang Rian udah berkeluarga.
Siap, udah berkeluarga. Istri, anak ada? Ada. Itu gimana reaksi mereka responnya dengan double profesi gini? Untuk istri, alhamdulillah mendukung, anak-anak saya juga mendukung. Malahan anak saya sering saya ajak ikut juga untuk tampil di acara ulang tahun. Oh gitu? Iya. Udah ada bakatnya juga? Udah ada. Anak ada berapa sih Pak? Ada 2. Coba kalau kita video call boleh nggak video call istri? Coba video call. Boleh. Ya, halo. Zoom. Halo. Ini istrinya Pria. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita lagi ngobrol sama suami. Manggilnya apa sih ke suaminya? Papa. Cie. Ini papa kayaknya serba bisa. Kalau namanya serba bisa pasti waktunya jadi sempit karena banyak diperlukan banyak orang. Kalau suruh pilih mendingan image suami sebagai polisi atau sebagai badut? Kalau bisa dua-duanya. Oh iya. Tapi apa yang selalu sebagai istri Ibu panjatkan doa untuk suami dalam karirnya, dalam kesehariannya? Silakan Bu, atau ada yang mau disampaikan langsung? Pertama, tugas jadi anggota Polri. Terus jangan maksudnya jangan lepas tanggung jawab lah. Karena kan jadi polisi itu. Terus sehat selalu lah, bisa itu menjaga keluarga, nama baik polisi, ya semua lah ya. Ya. Jadi segala sisi harus dijaga ya, keluarga, bahkan negara dan sebagainya ya. Iya. Iya. Ada yang mau disampaikan buat istri tercinta? Ma, makasih ya udah menemani Papa dalam suka dan dukanya. Menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya nanti. Makasih. Itu kok sedih. Kenapa? Kenapa Pria? Jarang istri saya suka mau terima apa adanya. Itu yang paling utama. I love you. I love you, Ma. Tapi terima kasih Pak Rian. Siap. Pak Rian sudah pastinya juga dengan yang Pak Rian lakukan ini menjadi contoh yang baik. Siap, amin. Dan juga membuat Polri juga semakin dicintai oleh seluruh Iya, masyarakat. semakin dekat ya Semakin dekat masyarakat ya. dengan masyarakat. Pak Kristanto juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Yuk semuanya hadir di sini. Selfie sama Halda, Arafa, Sadam. Wah, lu udah pulang. Lagi cari buat pernikahan mereka. Doain ya. Ini Sadam. Sudah tinggalin sama Halda. Ya udahlah ya, belum jadian udah ditinggalin ya benar. Oke. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya di FVP. Pada pagi, selfie.